Indonesia berani bergabung dengan BRICS, Brazil, Rusia, India, dan Afrika Selatan bukanlah sembarangan. Dua jenderal siap melawan. Ini adalah strategi global yang sedang berjalan. Apakah Indonesia siap mengambil peran ini? Atau kita akan tetap jadi penonton di tanah sendiri? Indonesia, saatnya berhenti jadi kacung Singapura. Jayaan Singapura akan segera diguncang. Kapal-kapal dunia tidak lagi wajib berlabuh di Singapura. Indonesia punya peluang emas untuk membangun pelabuhan raksasa yang akan menggeser dominasi mereka. Ini bukan sekadar mimpi, ini adalah strategi global yang sedang berjalan. Apakah Indonesia siap mengambil peran ini? Atau kita akan tetap jadi penonton di tanah sendiri? Indonesia, saatnya berhenti jadi kacung Singapura. Sobat Asisten Politik, jumpa lagi dengan Asisten Politik. Asisten Politik kali ini menyajikan tentang mengatasi kenakalan Singapura selama ini terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Singapura sudah terlalu lama merendahkan bangsa Indonesia, bahkan Perdana Menterinya sendiri pun secara umum di publik ia berani katakan bahwa Indonesia SDM-nya pas-pasan. Dan Indonesia hanya besar dan minim SDM. Last week I was in Indonesia. I met President Jokowi. He asked me to ask Singapore companies to invest more in Indonesia. They need infrastructure, they have projects, they want Singapore companies to come in. We are already Indonesia's biggest foreign investor. They are 50 times bigger than us, 250 million people. From time to time they remind us of that. But to make investments, to help with their economy, they think, well, this little guy, he can make a contribution, he can help us. That's not bad. Demikianlah bukti pelecehan Perdana Menteri Singapura yang sebelumnya. Dan bukan hanya ini saja, atau bukan kali ini saja dia menghina atau mereka menghina bangsa Indonesia. Bahkan ada banyak lagi yang ucapan-ucapan penghinaannya terhadap bangsa Indonesia. Untuk itu, saudara, saatnya Indonesia untuk melakukan perlawanan guna mengatasi kenakalan-kenakalan dan kecongkahan dan kesombongan pihak seberang itu. Last week I was in Indonesia. I met President Jokowi. He asked me to ask Singapore companies to invest more in Indonesia. They need infrastructure, they have projects, they want Singapore companies to come in. We are already Indonesia's biggest foreign investor. They are 50 times bigger than us, 250 million people. From time to time they remind us of that.
But to make investments, to help with the economy, we think, well, this little guy, he can make a contribution, he can help us. That's not bad. Last week I was in Indonesia. Met President Jokowi. He asked me to ask Singapore companies to invest more in Indonesia. They need infrastructure, they have projects, they want Singapore companies to come in. We are already Indonesia's biggest foreign investor. They are 50 times bigger than us, 250 million people. From time to time they remind us of that. But to make investments, to help with the economy, we think, well, this little guy, he can make a contribution, he can help us. That's not bad. Saudara, apa yang barusan dilakukan oleh Perdana Menteri Singapura itu tentu saja selain tidak etis, juga tampaknya dia melecehkan bangsa Indonesia dan pimpinan kita. Bayangkan, uang hasil ekspor yang seharusnya memperkuat negara justru mengalir ke luar negeri. Kenapa ini bisa terjadi? Devisa hasil ekspor yang dikenal sebagai DHE dan kebijakan pemerintah Indonesia. Devisa hasil ekspor atau DHE adalah hasil penjualan produk ekspor yang dihasilkan oleh para pengusaha eksportir ketika mereka menjual barang atau jasa ke pasar luar negeri. Hasil ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti sumber daya alam, termasuk minyak bumi, gas alam, batu bara, hasil hutan, hingga produk manufaktur, pertanian, perikanan, jasa, dan barang-barang lainnya. Sayangnya, banyak eksportir Indonesia yang menyimpan dananya di luar negeri, khususnya di Singapura. Kenapa? Karena pajak di Singapura lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Namun, apapun alasannya, praktik ini sama halnya dengan melenyapkan pendapatan pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah Indonesia. Padahal, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat, seperti pembangunan infrastruktur, beasiswa pendidikan, riset, dan bahkan subsidi. Dengan kata lain, menyimpan dana di luar negeri seperti Singapura, menghilangkan hak yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara langsung. Tak perlu munafik untuk tidak mengakui bahwa banyak pengusaha lebih rela uang hasil ekspor barang-barang dari Indonesia dinikmati oleh Singapura daripada terpotong sedikit lebih banyak untuk bangsanya sendiri. Singapura sudah terlalu lama merendahkan bangsa Indonesia. Bahkan Perdana Menterinya sendiri pun secara umum di publik ia berani katakan bahwa Indonesia SDM-nya pas-pasan. Dan Indonesia hanya besar dan minim SDM. Nah, kini di saat Prabowo presiden, wah, Kadar mimpi, ini adalah strategi global yang sedang berjalan. Apakah Indonesia siap mengambil peran ini? Atau kita akan tetap jadi penonton di tanah sendiri? Indonesia, saatnya berhenti jadi kacung Singapura. Kejayaan Singapura akan segera diguncang. Dua jenderal Indonesia yaitu LBP dan Presiden Prabowo berani dan tidak takut lawan Amerika, gabung BRICS RI mapan. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, keberanian Indonesia bukannya tanpa alasan, karena selama ini sudah terlalu banyak kali dibohongi dan dibodoh-bodohin. Untuk itu, Indonesia saatnya untuk melawan, terus dibodohin, bahkan ada niat sekumpulan negara-negara tertentu untuk memiskinkan Indonesia. Buktinya Indonesia dipele dan dikelilingi oleh negara-negara persemakmuran yang tujuannya hanya satu, yaitu bagaimana Indonesia kita miskinkan dan kita kacaukan. Kejayaan Singapura akan segera diguncang. Kapal-kapal dunia tidak lagi wajib berlabuh di Singapura.
Indonesia punya peluang emas untuk membangun pelabuhan raksasa yang akan menggeser dominasi mereka. Ini bukan sekadar mimpi, ini adalah strategi global yang sedang berjalan. Apakah Indonesia siap mengambil peran ini? Indonesia suka atau tidak suka, peran itu harus diambil. Namun jika tidak diambil, tentu saja itu akan jadi berabe, bahkan kita akan diinjak oleh negara-negara yang pada akhirnya kita akan menjadi kacung mereka. Apakah Indonesia akan terus menjadi kacung? Saatnya Indonesia akan melakukan pembalasan, karena Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah berjanji bahwa saat ini kini Indonesia akan membalas dan membalas. Presiden Prabowo telah menegaskan dan menuntaskan bahwa menolak tunduk kepada kalangan-kalangan asing, bahkan menolak menjadi kacung-kacung mereka. Artinya, Indonesia semakin berani membuat Amerika dan sekutu-sekutu baratnya yang selama ini memain-mainkan Indonesia dan membodohi Indonesia. Dulu presidennya bisa Anda mainkan, tetapi kali ini no way. Tidak. Halo, Sobat asisten politik,